ada. Kemudian Mas Heru Setiawan yang hari ini pun tidak bisa hadir karena ada acara keluarga di Blitar. Kemudian ada Bu Ratna Neni Indrawati. Ada Bu ya. Kemudian ada Pak Harun Nisa. Ada nggih? Kemudian ada Pak Aun Rafiq. Ada nggih? Kemudian Pak Samsun. Ada? Tidak ada. Kemudian ada Pak Slamet Haryadi. Nah, ini adalah BKM-nya. Kemudian distrik sekretariatan, sekretaris dan ibu Prima Stuti Wardani. Ini dia Mbak Ege di sekretariatan. Kemudian di UPS yaitu Erlina Dinda, Mbak Dinda, ya. Kemudian UPL-nya saya sendiri. Kemudian UPK-nya yaitu Bu Nurhomsa dan dibantu oleh asistennya Ibu Umi Hafidah. Kemudian ada pengawas UPK yaitu Muhammad Oki Mabruri. Nah, mungkin itu dari struktural ini, perjalanan selama ini. Dalam tahun sekitar 2015-an, itu yang tadi arahnya ke kota tanpa kumuh, kota tanpa kumuh. Nah, program ini kami pada waktu itu setiap ada perencanaan, yaitu dengan korkot atau faskel, ini selalu mendengungkan terkait dengan penanganan kebersihan, yaitu kepedulian terkait dengan penanganan sampah. Karena pada waktu itu ngapunten di desa kami pun lihat kondisi desa ini sangat prihatin. Jadi sekitar tahun 2015-an itu kepala desa kami Muhammad Faruk itu melihat beberapa budaya dari masyarakat kami itu buang sampahnya di sungai. Jadi buang sampah itu di sungai itu masya Allah pun bau. Jadi tidak ada tempat. Nah, pada waktu itu kebijakan pemerintah desa itu dilarang jika sampah itu dibuang di tempat-tempat seperti sungai dan lain-lain. Nah, itu pun menimbulkan polemik, Pak. Karena apa? Jika kita melarang, maka harus ada penyedia tempat. Karena kalau melarang saja, ini sama saja kita membunuh masyarakat. Kita larang dan kita denda dan lain-lain itu sama dengan membunuh. Maka harus ada wadah untuk mengelola. Jadi wadah untuk mengelola. Maka muncullah GPS ini, Pak. Gerakan Pungut Sampah. Ini inisiatornya dari desa. Desa masuk pada sistem pelaksanaan program sampahnya seluruh desa. Ya. Sementara BKM-nya masuk kepada bagaimana cara memberdayakan masyarakat melalui pemilahan sampah di tingkat sumber. Ya, tingkat sumber. Jadi nanti koordinasinya saling keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, itu gambaran pertama. Nah, dari situ, nah ini adalah perjalanan sejarah terbentuknya bank sampah Getek Bersinar. Terbentuknya sekitar tahun ini dulu, Pak. Jadi di tahun 2015 ini ada gerakan pungut sampah. Itu pun masih masih belum tertata. Kita pun belum punya tempat untuk pemilahan sampah dan lain-lain. Dimulai tahun 2015, kemudian berlanjut. Nah, ini adalah tugas Dinas Presiden ya, mulai tahun 2016 sudah mulai tertata, sudah mulai punya tempat, okay. Bahkan kita berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mereka mengasih kita ada kontainer untuk sampah itu. Kemudian setelah itu berkelanjutan tahun 2017 kita dapat BKK yaitu tempat pengelolaan sampah terpadu, TPS 3R. Nah, disinilah mulainya terbentuk pemilahan sampah.
Disinilah program antara desa dan juga dinas lingkungan hidup itu mencanangkan bahwa pemilahan itu harus sampai tingkat sumber. Nah, pemilahan itu Pak harus sampai tingkat sumber. Kalau pemilahan hanya mengandalkan TPS 3R itu pun sangat kurang kuat Pak. Karena apa? Di situ manajemennya pasti kurang pas. Nah, bagaimana memberdayakan tingkat sumber pada tahun itu juga sekitar tahun 2019 ya. Nah, 19 pada tanggal tahun 2019 UPS di tingkat sosial ini yang biasanya ngapunten mungkin sama Pak ya. Itu kalau dulu boleh kita memberikan santunan berupa tunai, tunai pada waktu itu. Jadi pada waktu mungkin hari raya itu dikasihkan tunai santunan dan lain-lain. Nah, sekitar tahun 2018 CSR mungkin kalau ini nanti kalau saya salah mungkin diingatkan Pak ya. Pada waktu itu saya dengan Faskolnya itu membahas terkait CSR yang ada di Kabupaten Jombang bahwa CSR termasuk hasil dari UPK-nya BKM itu ke UPS, UPL atau apapun tidak boleh diberikan secara tunai. Tapi UPS itu harus melaksanakan berupa program. Itu mungkin aturan dasarnya pada waktu itu. Jadi akhirnya apa? UPS ini tidak boleh melaksanakan kegiatan tunai. Maka harus apa yang dimaksud program. Jadi UPS ini harus melaksanakan suatu program bantuannya. Kalau bahasanya tidak mengasih ikan, tapi mengasih pancing. Dengan bahasanya kan. Jadi pemberdayaan ya kan. Nah, pada waktu itu gayung bersambut kita koordinasi dengan Faskelnya dan lain-lain. Maka yang bisa masuk dan bank sampah ini sudah digagas dari awal. Maka inilah yang menjadi titik awal untuk berdirinya bank sampah BKM Sumber Makmur. Nah, ini adalah launching pertama Pak tahun 2019, 2020 ya. Pada waktu itu 2019 kita melaksanakan pelatihan itu pun terbatas, ya, belum sampai masuk. Dan tahun 2020 inilah kita launching bank sampah. Jadi anggaran untuk UPS kita bentuk 3 unit bank sampah sebagai pilot projectnya, sebagai awal untuk percontohan, yaitu di Betek Barat, Betek Utara, dan Betek Selatan. Itu pun UPS dengan segala kerjasamanya itu memantau terus. Jadi bank sampah itu adalah kelompok swadaya. Kelompok ini kita bentuk oleh BKM ini dibentuk, ya, kita buat pelatihan, kita buat manajemen, kemudian belajar terkait pemilahan dan lain-lain. Nah, ketika sudah terbentuk tiga unit ini, 1 tahun berjalan, alhamdulillah sudah mulai ada hasil. Dan kita di UPS karena anggaran itu yang kita turunkan itu bahasa kami adalah CSR, tapi tetap dalam hal pemantauan tetap kami pantau bagaimana perkembangan. Jika ada permasalahan dikoordinasikan dengan BKM dan lain-lain. Nah, kemudian berlanjut tahun 2021, Pak. Dalam 1 tahun bank sampah sudah aktif dan hasilnya pun bisa dirasakan oleh kelompok-kelompok itu. Ketika sebelum hari raya mereka mulai mengambil tabungannya, nabungi sampah hasil duit Pak. Nah ini akhirnya 1 tahun kemudian ada lagi yang nambah. Jadi sampai hari ini alhamdulillah sudah ada 5 unit bank sampah. Dan alhamdulillah untuk tahun berikutnya sudah persiapan 2 RT yang akan mendirikan kelompok bank sampah unit baru. Nah, peran kita yaitu di samping kita memberikan
memberikan anggaran sebagai bukan permodalan tapi peralatan dan lain-lain, pendukung, sarana pendukung. BKM juga memberikan motivasi, Pak. Motivasi terkait penanganan sampah dan lain-lain, yaitu dengan menggandeng GPS, yaitu gerakan pungut sampah itu. Jadi GPS ini kita gandeng mereka yang mereka yang menampung. Jadi dari unit bank sampah ini GPS nanti yang mengambil, setornya ke GPS. Dari GPS nanti ya dijual lagi, karena GPS pun pengelolaan sudah banyak channelnya. Jadi GPS ini memberikan apa ya? Memberikan motivasi kepada bank sampah tadi. Karena apa? Bank sampah ini pun warga ini harapannya yang ditempati, tidak mau mereka menampung sampah terlalu banyak. Jadi penimbangan katakan hari Minggu, begitu sore diambil sudah dengan GPS. Dan hari itu juga di total dikasihkan uangnya, masuk ke rekening atau mungkin tabungannya di bank sampah unit masing-masing. Nah, mungkin dari gambaran itu jadi beberapa hal, memang keadaan inilah yang menuntut kami untuk melaksanakan program ini. Keadaan ini memang. Jadi mungkin kondisi inilah bukan karena apa-apa, memang kondisi ini yang menuntut kami untuk melaksanakan program bank sampah. Karena itu pun sesuai dengan apa yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Jombang, yaitu Ketua Dinas Lingkungan Hidup, yaitu pemilahan atau penanganan sampah pada level sumbernya. Jadi ibu-ibu itu Pak, kalau masak hari ini itu dipilah ada dua karung. Yang satu sampah organik, yang satu sampah non organik. Karena apa? Nanti 1 minggu pasti mereka sudah dapat. Setiap hari mereka masukkan. Dan BKM menyediakan itu pada waktu awal. Mungkin itu dulu dari kami, sedikit paparan. Nanti kita sharing lagi. Begitupun kami akan minta sharing panjenengan terkait apapun nanti yang ada di jenengan. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, nanti kita sambung lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Nanti untuk